Halo guys, kita kembali lagi dengan Cash Review dan kali ini aku mau review salah satu karakter favorit yang kebetulan ada di Cyberverse Adventure, yaitu Hot Rod. Sebetulnya Rodimus Prime, itu salah satu karakter favoritku dan itu kan mulai dari Transformer The Movie yang tahun 86. Sejak saat itu aku demen banget sama Rodimus Prime dan versi-versinya yang lain. Bahkan waktu aku nonton, waktu zaman dulu aku beli mainannya dulu, jadi dapat Rodimus Prime dulu, terus baru tahu kalau ada Hot Rod yang versi sebelumnya. Ini sama kayak Cyberverse Adventure Deluxe yang lain, dia ini pertama kali si Hasbro berusaha bikin build a figure, yaitu kamu bisa bikin McAdam di sini. Kalau kamu lihat di belakangnya, dia bilang, oh ini kamu perlu 13 step untuk transform, dan kamu perlu 8 karakter untuk bikin satu McAdam. Nah, sekarang gimana mainannya? Yuk kita buka dulu. Nah, ini Hot Rod. Dan kamu kalau beli Hot Rod ini, kamu dapat kaki kanannya McAdam. Terus kamu dapat dua flame parts. Dan flame parts ini ceritanya dia dipasang di ini dijepit di sini. Nah, di sini. Jadi ini ada notch di sini. Jadi tinggal dijepitin gitu. Jadi ini kesannya kayak kalau yang nonton serialnya, salah satu senjatanya si Hot Rod itu dia bisa ngeluarin api di exhaust-nya ini. Oke, terus sebetulnya kamu juga bisa taruh dia sebagai efek part, kayak di Siege atau di Earthrise atau di Cyberverse yang lain yang selama ada pentolannya ini. Nah, pertama-tama dari Hot Rod ini, yang paling aku sebel adalah dia ini terlalu merah. Ya, kalau bisa dilihat. Kamu lihat dari bawah ke atas, dari semua sisi, dia itu full warna merah. Padahal nih ya, desainnya Hot Rod di Cyberverse itu warnanya itu lumayan macam-macam. Jadi ini musuhnya abu-abu, di betisnya ini musuhnya abu-abu, terus di pinggangnya ini musuhnya abu-abu sama hitam. Banyak lah terus ini lututnya juga musuhnya abu-abu, terus ada birunya. Ini bahkan ya, ini paha musuhnya ini orange semua. Dia ini mereka bahkan ngasih cuman separuh. Ngapain juga gitu loh, cuman separuh gitu. Kenapa kok nggak full orange sekalian sih? Tanggung banget gitu kalau ngecat pas ngecat separuh terus kehabisan budget atau gimana, aku nggak ngerti. Ini juga ban ini juga gitu nih. Ini ban ini cuman dicat atasnya doang, terus dalamnya ini nggak hitam sama sekali. Ini sih, ini aku biasanya bukan orang yang terlalu komplain sama detail cat sih sebenarnya. Cuman Hot Rod Cyberverse Deluxe ini keterlaluan. Bahkan yang ikonik ya, di Hot Rod itu salah satu yang ikonik itu sayapnya itu warna kuning. Ini itu ikonik banget kalau dia itu warna kuning. Terus ini merah. Terus padahal di transform pun juga, nanti kalau di transform itu tersembunyi gitu, nggak kelihatan. Jadi ngapain gitu ininya merah gitu. Jadi ini kayaknya habis gini mungkin aku bikin video yang aku sudah nge-custom paint karakter ini. Mungkin pertama kali aku Transformer aku bakal full aku cat dia tanya nanti. Nah, tapi paling enggak artikulasinya Hot Rod ini, sebentar, sebelum ngomong soal artikulasi ya, yang satu lagi yang nyebelin itu adalah ini exhaust-nya ini dia jadi satu gitu, nggak ada effort untuk ngelipet atau gimana gitu supaya ininya rapi, padahal ini ceritanya yang deluxe, dan itu kayak gini, ini nyebelin banget sih. Maksudnya sih bisa lebih bagus ininya. Mungkin bisa diputar gini kayak atau gimana gitu. Mungkin masih bisa kelihatan lebih bagus daripada gini.
Anyway, kalau kayak gitu nggak selesai-selesai ngomel. Kita ngomong soal artikulasi. Paling nggak artikulasinya ini lumayan oke. Jadi leher ini bisa diputar gini. Ini pinggang juga bisa diputar. Cuman karena ada beberapa part tuh nyantol, kalau ini itu dia ngalangin, tapi kalau diangkat sedikit dia jadi bisa muter lumayan. Ada swivel di kaki, standar sekarang ya. Terus bisa nekuk 90 derajat untuk lutut. Tangan bisa 90 derajat. Tangan ini bisa diputar. Bisa tekuk. Terus ini bisa ke atas, tapi lucunya dia ngikut ke engsel yang di atas ini dan bisa ke sini. Ini secara akurasi sih bagus. Jadi dia yang jeleknya itu di bagian pundak sini sih. Bagian pundak ini dia kehalang sama strukturnya ini, terus jadi dia nggak bisa terlalu ke samping. Ke atas sih bisa, tapi nggak bisa ke samping gini. Terus kalau ke depan juga bisa, tapi entah kenapa dia bisa sampai kayak gini. Dan mungkin jeleknya ini banyak barang kopong seperti biasa di Cyberverse, itu lebih parah lagi daripada di Siege dan sebagainya. Dan konstruksi bahunya yang kayak gini tuh bikin dia itu kayak selalu kecepit gitu di bagian dada sini. Padahal harusnya kan bisa nggak sampai kayak gitu. Ya, nggak bisa. Tak pikir mungkin bisa. Aku yang salah, mungkin itu bisa ditekuk lebih. Oh, bisa ternyata. Berarti aku selama ini yang kurang nekuk. Nah, oh, nah, much better. Tapi much better kalau chatnya lebih detail. Aku nggak perlu efek macam-macam. Aku cuma perlu chatnya detail. Dan itu mereka nggak bisa kasih somehow. Oke. Nih. Ini somehow bahkan sampai ada efek part di sini, aku juga nggak ngerti buat apa ceritanya dia kebakaran gitu di sini. Kayak, aku kebakaran. Aku juga nggak kurang ngerti. Oh ya, ada port untuk ini, untuk apa namanya, untuk stand, which is nice. Oke. Nah, paling tidak dia sekarang bisa ke samping sini. Oke, dan kita masuk ke transformation dulu. Nah, transformationnya ini simple. Pertama, ini dari belakang, ini diangkat dulu ke atas, terus ini diputar semua. Tuh. Terus bagian belakangnya ini di sayap finnya belakangnya dilipat. Nih, sampai dia tersembunyi gini. Terus ini ditekan sedikit. Nah, ini dibuka. Terus ini diangkat sini. Sampai ke atas ini. Terus baru ini ditekuk sini. Nah, sementara ini kaki. Ini dilipat sampai masuk. Terus ini ada tab ini kan. Ini dilipat sini. Tekan. Nah ini yang agak tricky, terutama waktu pertama kali aku buka. Ini keras banget. Ini sebetulnya paha ini dia bisa masuk semua ke dalam betis ini. Tapi untuk waktu pertama kali buka itu akan sangat keras sekali, kayak sebenarnya nggak bisa gitu. Tapi setelah itu bisa ditekuk. Jadi ini bakal aku masukin ke dalam, dan itu harus didorong dengan sedikit
tapi itu nanti dulu. Itu cuma buat ngelusin aja. Nah, terus ini ditekuk ke dalam. Terus ini tadi kayak bahu yang tadi itu ditekuk ke atas, dilurusin ke atas. Nah, sampai dia part ini bisa ngepack. Sampai gini, baru ini semua satu badan, sampai ada yang lebihan kayak gini, itu masuk ke dalam sini. Nah, jadi. Nah, masalahku dengan dan ini juga sama kayak di senjatanya itu, dia ditaruh di samping gini. Untuk ceritanya dia ngebut sambil terbakar-bakar, sampai terbakar-bakar gitu. Sesuai namanya. Nah, sebenarnya di alt mode ini, masalahku juga sama. Hot Rod Cyberverse Deluxe ini terlalu merah. Nggak ada warna apapun yang nge-break. Jadi, kayak by default, seperti yang aku bilang, di Hot Rod itu yang jadi corak utamanya tuh fin itu warna kuning. Ini warnanya merah semua. Ini merah semua, bahkan asli beda jauh dengan desainnya yang di animasi. Padahal sayang banget. Padahal bentuknya itu sudah akurat dan bagus dan futuristik, kelihatan futuristik banget lah. Malah ngikutin aku sama DeLorean. Cuman dan rollnya aja juga udah bagus. Cuman catnya tuh, aduh. Ini sih sudah pasti bakal aku cat sih. Dan terus terang, kalau nggak gara-gara penasaran sama McAdam, aku sih mungkin nggak ambil ini. Walaupun artikulasinya sudah bagus ya, tapi catnya itu yang kurang banget, dan itu yang akan aku benahi. Pasti itu, nanti aku pasti bikin videonya. Nah, sekian dulu untuk Hot Rod. Aku nggak tahu apa kalian punya pendapat yang sama aku, jadi silahkan komentar, aku tunggu komentarnya. Jadi aku suka robotnya, cuma aku nggak suka detailnya, jadi detailnya yang bakal aku itu. Kalau misalnya kamu berusaha cari Hot Rod yang bagus, terutama cari yang detail catnya bagus, ini mungkin bukan buat kamu sih. Mungkin mending cari Hot Rod yang lain. Oke, sekian dulu. So, sampai review yang berikutnya lagi. Dan sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat, signing off.